Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Mikroprosesor Bapak Ihsan Parinduri MSI, dan yang saya cintai teman-teman saya sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya, di mana saya bisa menyampaikan penggabungan materi dari mulai pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helfrida Hotmaria Sinite dari kelas TIP 2101 dengan NPM 21110178. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi pertemuan yang kedua sampai dengan pertemuan ke-6. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan teknologi mikroprosesor. Mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel 4004. Chip 4004 berupa LSI atau Large Scale Integration yang berisi rangkaian logika yang cukup besar. Karena chip LSI mampu menggantikan ratusan rangkaian yang digunakan dalam sistem mikrokomputer konvensional yang digunakan pada waktu itu. Pada 4004 memiliki 46 perintah atau instruction yang mampu memuat data sebanyak 4 bit setiap saat. Selanjutnya, mikroprosesor tersebut dikembangkan menjadi 8 bit data dan jumlah instruksi diperbanyak menjadi 48 instruksi dan nama barunya adalah 8008. Pada chip 8008 memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi daripada 4004. Baiklah teman-teman bisa lihat seperti gambar di bawah ini, di mana ini adalah gambar mikroprosesor 4004. Chip 4004 dan 8008 digunakan secara luas dalam berbagai bidang dan mampu memacu perkembangan industri dalam waktu 2 tahun berikutnya. Telah dikembangkan mikroprosesor standar 8 bit tipe 8080 yang merupakan penyempurnaan dari 8008 sehingga lebih canggih dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi serta jumlah instruksi yang lebih banyak. Dan 1 tahun kemudian, pabrik-pabrik komponen yang lain elektronik terinspirasi dengan Intel 8080 dengan mengeluarkan berbagai macam mikroprosesor 8 bit dengan tipe yang sesuai dengan pabrik pembuatannya. Selanjutnya, pada tahun 1972, 8008 dengan bus data 8 bit digunakan oleh Don Lancaster untuk membuat cikal-cikal personal komputer. 8008 membutuhkan 20 komponen tambahan dan dapat bekerja penuh sebagai CPU. Teman-teman juga bisa lihat seperti gambar yang di bawah ini, di mana ini adalah gambar mikroprosesor Intel 8080. Tahun 1974, 8080 menjadikan personal pertama komputer. 8080 hanya membutuhkan 2 perangkat tambahan untuk bekerja. Selain itu, 8080 terbuat dari transistor NMOS yang bekerja lebih cepat. 8080 disebut sebagai mikroprosesor generasi kedua. Segera setelah itu, Motorola membuat MC680 yang juga merupakan CPU multiguna. MC680 sangat populer karena menggunakan catu daya plus 5 volt dibanding 8080 dengan catu daya minus 5 volt, minus 5 volt kurang 12 volt dan ditambah 12 volt. Nah, pada tahun 1975 muncul mikroprosesor generasi ketiga yang dikeluarkan oleh Zilog Inc, yaitu dengan tipe Z80 yang mampu menutup kekurangan dari Intel 8080 baik dari segi kecepatan, jumlah instruksi, dan kemudahan dalam operasionalnya. Dan pada saat itu, pabrik-pabrik mulai berlomba-lomba untuk saling menunggu antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan dikembangkan pula komputer dalam satu chip atau single chip mikrokomputer. Misalnya, 18 dan dari Fairchild dan Mostek 8048 dari Intel dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa lihat gambarnya seperti di bawah ini, yaitu di mana ini adalah gambar mikroprosesor Zilog 80 dari Motorola. Nah, pada tahun 1985, Intel mengeluarkan Intel 386 Ti mikroprosesor, di mana Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 4004. Gambar Intel 386 teman-teman bisa lihat seperti berikut ini. Nah, pada tahun 1989, Intel mengeluarkan Intel 486 TM DX CPU mikroprosesor, di mana prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan komen-komen menjadi hanya sebuah
klik saja dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Next, saya akan menjelaskan mengenai pada tahun 1993, Intel mengeluarkan Intel Pentium R prosesor, di mana prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Nah, pada tahun 1995, Intel mengeluarkan Intel Pentium Pro prosesor, di mana prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Pada tahun 1997, Intel mengeluarkan Intel Pentium II prosesor, di mana prosesor Pentium II merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengelola data, video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya, sehingga dengan prosesor ini, pengguna PC dapat mengelola berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Pada tahun 1998, Intel mengeluarkan Intel Pentium II Hexagon Processor, di mana prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya, ingin memberikan sebuah prosesor unik dari sebuah pasar tertentu. Next, pada tahun 1999, Intel mengeluarkan Intel Celeron prosesor, di mana prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih tinggi. Bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget atau harga yang tidak terlalu besar. Prosesor Intel Celeron ini memiliki bentuk dan formatter yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium, tetapi hanya dengan instruksi-instruksi yang lebih sedikit. L2 charge-nya lebih kecil, kecepatan atau clock speed-nya lebih lambat, dan harga yang lebih murah daripada prosesor Intel Pentium. Dengan keluarnya prosesor Celeron ini, maka Intel kembali memberikan sebuah prosesor untuk sebuah pasaran tertentu. Pada tahun 2000, Intel mengeluarkan Intel Pentium prosesor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,6 GHz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan formatter pin 423. Setelah itu, Intel merubah formatter prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz, teman-teman. Pada tahun 2001, Intel mengeluarkan Intel Xeon R prosesor, di mana prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin yang lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4, serta dengan memori L2 charge yang lebih besar pula. Nah, pada tahun 2001, Intel mengeluarkan Intel Itanium R Processor, di mana Itanium adalah prosesor yang pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakaian tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel Explicit Parallel Instruction Computing atau EPIC. Nah, pada tahun 2002, Intel mengeluarkan Intel Titanium 2 proses, di mana Titanium 2 adalah generasi keluarga dari keluarga Titanium. Pada tahun 2003, Intel mengeluarkan Intel Pentium M prosesor, di mana chipset 855 dan Intel R Pro atau Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centennial TM. Intel Centennial dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Pada tahun 2004, Intel mengeluarkan Intel E7520/E7320 chipset, di mana 7320/7520 dapat digunakan untuk dual processor dengan konfigurasi 800 MHz FSB, DDR2 400 memory, and PCI Express peripheral interfaces. Pada tahun 2005, Intel mengeluarkan Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz,
di mana sebuah prosesor yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini digunakan konfigurasi 3,73 GHz frekuensi, 1,066 GHz FSB, IM64C, 2 MB, L2 Chips, dan hyperthreading. Next. Pada tahun 2005, Intel mengeluarkan Intel Pentium D820 or strip 830 strip 840, di mana prosesor berbasis 64 bit disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 chips pada tiap core, 800 MHz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, 3,2 GHz. Pada prosesor ini juga disertakan dengan dukungan hyperthreading. Nah, yang terakhir teman-teman, pada tahun 2006, Intel mengeluarkan Intel Core 2 Quad Key 6600, di mana prosesor untuk tipe desktop ini digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 chips sampai dengan 4 MB yang dapat diakses pada tiap core, 1,06 GHz frontside bus, dan thermal design power TDP. Nah, yang terakhir, pada tahun 2006 juga Intel mengeluarkan Intel Quad Core Xeon X3210 or X3220, di mana prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MB L2 chips dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core, 1,06 GHz front size bus, dan thermal design power TDP. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ketiga, yaitu sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti yang saya tampilkan pada slide ini ya teman-teman. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem komputer. Teman-teman bisa melihat gambarnya seperti ini. Baik, gaya konstruksi dan organisasi dari bagian-bagian atau komponen sistem komputer merupakan arsitekturnya. Walaupun elemen-elemen dasar komputer pada hakikatnya sama atau hampir semuanya komputer digital, namun terdapat variasi dalam konstruksinya yang merefleksikan cara penggunaan komputer yang berbeda. Pertama kali kita akan membahas fasilitas arsitektural yang umum bagi semua sistem. Kemudian kita akan melihat variasi dalam arsitektur yang diakibatkan oleh perbedaan dalam penggunaan dan ukuran sistem. Ada sejumlah tingkatan dalam kita mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan paling sederhana di antaranya, tingkatan tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software teman-teman. Kita bisa memandang hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini, layer software ditambahkan. Software tersebut duduk atau bertempat di atas hardware, menggunakan dan mengontrolnya. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Hardware dan software merupakan tingkatan sederhana arsitektur komputer. Nah, teman-teman bisa melihat seperti gambar di bawah ini, di mana ini adalah gambar tingkatan dasar arsitektur komputer. Next. Nah, teman-teman juga bisa melihat seperti gambar ini, di mana ini adalah gambar arsitektur komputer multilayer. Tingkatan sederhana dikembangkan sebagai multi-layered machine yang terdiri dari beberapa layer software di atas beberapa layer hardware level. Layer perangkat fisik atau physical device layer, di mana dalam prakteknya merupakan layer komponen elektrik dan elektronik. Perangkat komputer modern yang paling canggih pun terbangun dari komponen elektronik sederhana seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Dan komponen ini mengandalkan pada power supply dan lingkungan operasi yang cocok. Transistor juga dapat bertindak atau berfungsi sebagai switch elektronik, baik on atau binary 1 ataupun off atau binary O. Di waktu mendatang, komputer bisa jadi didasarkan pada beberapa teknologi yang berbeda seperti optik dan biokimia. Namun demikian, untuk masa mendatang yang segera, peluang perubahan revolusioner seperti itu sangatlah kecil, teman-teman.
Next, layer logika digital atau digital logic layer, di mana semua operasi mesin yang paling dasar diberikan pada tingkat ini. Elemen-elemen dasar pada tingkat ini dapat menyimpan, memanipulasi, mentransmisi data dalam bentuk referensi binary sederhana. Elemen logika digital ini disebut gate. Gate biasanya dikonstruksikan dari sejumlah kecil transistor dan komponen elektronik. Namun demikian, banyak gate bisa dikombinasikan ke satu chip. Next, perangkat logika digital standar dikombinasikan berdasarkan untuk membentuk prosesor komputer, memori komputer, dan komponen utama dari unit yang digunakan untuk input dan output. Next, layer microprogrammer atau microprogrammer layer adalah menginterpretasikan instruksi bahasa mesin dan layer mesin dan secara langsung menyebabkan elemen logika digital menjalankan operasi yang dikehendaki. Maka sebenarnya ia adalah prosesor inner atau bagian dalam yang sangat mendasar dikendalikan oleh instruksi program control. Primitifnya sendiri yang disangka dalam room innernya sendiri, instruksi program ini disebut mikrokode dan program-program kontrolnya disebut mikroprogram. Mereka adalah salah satu contoh software, yakni software di dalam room. Layar microprogrammer tidak ada dalam komputer generasi pertama dan juga tidak terdapat dalam beberapa mikroprosesor kecil sekarang ini. Dalam mesin yang tidak mempunyai layar microprogrammer, prosesornya dikonstruksikan secara langsung dari dikombinasi komponen logika digital. Penggunaan layer microprogrammer memungkinkan pabrik memproduksi family or processor yang semuanya memproses seinstruksi mesin yang sama pada layer mesin. Namun, mereka berbeda dalam hal konstruksi dan kecepatannya. Dengan cara ini, pabrikan bisa menawarkan berbagai mesin yang berbeda, power, dan harganya. Software dapat dipindahkan dalam satu mesin ke mesin lainnya dalam jangkauan tersebut atau dalam lingkup family ini, tanpa perlu pengubahan. Semakin majunya teknologi, pabrikan bisa mengganti prosesor model lama dengan model yang baru. Maka, pelanggan dapat upgrade hardware tanpa harus menulis kembali software tersebut. Rincian tingkat mikroprogrammer dari arsitektur ini tidak selalu diungkap oleh pabrikan, karena pabrikan juga ingin melindungi rahasia dagangnya. Contoh, Motorola tidak mengungkap semua rincian tentang mikroprogrammer dalam mikroprosesor 16 bit yang bernama MC6800. Rincian atau detail tingkatan mikroprogrammer dari komputer yang lebih besar seperti minis atau mainframe kadang dipublikasikan oleh pabrik. Next, layer aplikasi atau application layer adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user, di mana komputer yang mendasari apabila dipandang dari setiap layer, kadang-kadang disebut virtual machine. Sebagai contoh, sistem operasi atau operating merupakan virtual bagi software di atasnya, sebab untuk tujuan praktisinya ia adalah mesin yang digunakan software. Next, organisasi fisik komputer ialah merancang dan membangun komputer baru dari awal adalah proses yang mahal. Juga biaya komponen per unit akan tinggi jika komponen tersebut tidak diproduksi secara massal. Faktor ini menyebabkan sebagian besar pabrik komputer mengkonstruksi komputer mereka dari kombinasi komponen standar yang bervariasi. Sebagai contoh, banyak mikrokomputer yang berbeda berisi mikroprosesor yang sama. Prinsip modular construction atau konstruksi modular ini berlaku bagi berbagai tingkatan desain. Pada satu tingkat, mungkin akan menjadi masalah dengan melakukan plugging in atau memasang langsung satu peringkat peripheral sebagai pengganti perangkat yang lain. Pada tingkat yang lebih rendah, mungkin akan menjadi masalah dengan menggunakan satu jenis chip memori sebagai pengganti chip yang lain. Komponen standar jauh lebih mudah diinterkoneksikan jika cara penginterkoneksiannya juga distandarisasi. Salah satu metode yang penting untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan buses. Bus adalah kumpulan konduktor elektris paralel yang disebut line, di mana jumlah komponen bisa dikoneksikan kepadanya atau koneksi penyambungan dilakukan pada poin sepanjang bus tersebut dengan menggunakan konektor yang mempunyai beberapa kontak elektris. Nah, ada dua jenis dasar bus. Yang pertama,
adalah internal bus atau bus internal yang digunakan dalam prosesor dan merupakan bagian terpadu dari konstruksinya. Nah, yang kedua, external bus yang digunakan untuk mengkoneksikan elemen hardware terpisah bersama-sama. Misalnya, mengkoneksikan prosesor ke memori utama. Bus bisa digunakan untuk menyampaikan sinyal data C, sinyal alamat data D, power pengaruh ukuran pada konstruksi. Perlu dibahas dulu sebelum melihat lebih jauh mengenai arsitektur sistem lengkap. 3 bentuk konstruksi yang sedikit berbeda adalah dari yang kecil sampai yang besar. Yang pertama adalah komputer single chip. Adalah komputer yang bisa dijumpai pada perangkat seperti jam, kamera, dan sebagainya. Prosesor-prosesornya dispesialisasi, mereka diprogram untuk melakukan tugas spesifik dan terpisah dari operasi yang dilakukan perangkat itu. Maka, tidak bisa diketahui dengan segera sebagai komputer. Yang kedua, komputer single board. Komputer ini biasanya jauh lebih besar daripada komputer single chip, namun secara relatif ia tetap kecil. Ia dikonstruksi pada lembaran insulator atau penyekat elektris plat tipis, di mana komponen bisa dipasangkan dan diinterkoneksikan pada lembaran plat ini. Printed Circuit Board atau PCB seringkali digunakan untuk produksi volume. Komputer single board dibagi menjadi 2 kategori luas, teman-teman. Yang pertama, mikrokomputer kecil penggunaan umum seperti komputer rumah tangga kecil dan berbagai PC sederhana. Yang kedua, komputer kecil penggunaan khusus yang seringkali digunakan untuk aplikasi yang melibatkan pengontrolan proses fisik. Contohnya adalah sistem mengontrol pabrik penyulingan kimia skala kecil atau sistem yang mengontrol operasi mesin penggilingnya yang kompleks. Dalam kedua kasus ini, bus-bus tak lain digunakan sebagai bagian terpadu dari Switchy papan board. Next, teman-teman bisa lihat ya di slide ini, di mana ini adalah gambar sistem yang didasarkan pada bus kegunaan umum, teman-teman. Nah, perlu dicatat bahwa dalam konteks pembahasan ini, perangkat penyimpanan seperti unit disk dan unit type dianggap sebagai perangkat input dan output. Yang dinyatakan berikutnya adalah penggunaan singkatan I atau O sebagai kependekan dari input or output. Kebanyakan arsitektur didasarkan pada 2 bus dan menganut salah satu dari 2 alternatif yang ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. Dalam kedua kasus ini, hal yang digunakan untuk transfer data antara memori dan prosesor terpisah dari bus yang digunakan oleh unit dan unit output. Hal ini merefleksikan perbedaan kecepatannya. Nah, seperti ini teman-teman gambarnya, teman-teman bisa lihat. Dan faktor lain yang mempengaruhi kecepatan transfer data adalah bus atau width atau lebar bus dalam pengaturan sederhana seperti terlihat pada gambar 3, di mana lebar bus data hanya 8 bit atau 16 bit, sementara pada gambar 5 lebar bus datanya bisa 32 bit atau 64 bit, teman-teman. Next slide. Itu ada prosesor. Prosesor terdiri atas 2 elemen utama, yaitu control unit atau CU, dan yang kedua arithmetic and logic unit atau ALU. CU dan ALU beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan, teman-teman. Semua komponen prosesor tersebut seluruhnya elektronik. Nah, fungsi prosesor adalah untuk mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Yang kedua, untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer. Yang ketiga, untuk menyelenggarakan pemrosesan. Prosesor tersebut mengontrol input data dan transfernya ke dalam penyimpanan utama, mengakses data, dan kemudian mengirimkan hasilnya ke unit output. Pada semua tahapan transmisi data bersifat elektronis, teman-teman. Nah, prosesor tersebut dikoneksikan ke elemen lain yang ada pada komputer dengan menggunakan bus-bus yang terdiri dari beberapa bus seperti ditunjukkan pada gambar 6 ini, teman-teman. Nah, ini adalah contoh gambar koneksi busnya ya. Next, unit control. Fungsi unit control adalah pusat syaraf komputer. Ia mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit peripheral, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Caranya beroperasi, ia berurusan dengan setiap instruksi secara urut dalam operasi tahap-tahap yang disebut fetch, execute, cycle, atau siklus jemput jalankan, seperti yang dijelaskan berikut ini. Mulai pada poin di mana
MAR telah dimuati alamat dari instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Yang pertama, unit kontrol menyebabkan instruksi yang dikehendaki dijemput dari penyimpanan utama melalui MDR dan ditempatkan di dalam IR. Ketika penyimpanan utama menerima sinyal yang sesuai dari unit control, ia akan mentransfer instruksi tersebut yang alamatnya ditetapkan dalam MIR ke dalam MDR, prosesor melalui bus data. Yang kedua, unit kontrol menginterpretasikan instruksi yang ada dalam IR dan menyebabkan instruksi tersebut dijalankan dengan mengirimkan sinyal perintah ke perangkat hardware yang tepat. Sebagai contoh, ia bisa menyebabkan penyimpanan utama mentransfer data ke MDR, atau ia mungkin menyebabkan Aldo menjalankan beberapa operasi pada data dalam register data. Siklus tersebut kemudian diulang-ulang dengan instruksi berikutnya yang sedang dijemput, yang rinciannya adalah seperti ini, teman-teman. Di mana prefetch atau penjemputan awal ini akan dilaksanakan jika selama bagian eksekusi dari siklus fetch execute tersebut, interval singkat yang terjadi antara penjemputan bagian tersebut tidak perlu diakses. Misalnya ketika operasi aritmetik sedang berlangsung, ketika waktu penjemputan biasa akan terjadi, ia sebenarnya telah terjadi. Fase eksekusi dapat dimulai dengan segera. Next, itu ada unit aritmetik dan logika ALU. Fungsi ALU mempunyai dua fungsi utama, teman-teman. Yang pertama, ia menyelenggarakan operasi aritmatika, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, ia menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah dua item itu cocok. Next, ada RISC dan CISC. Selama 20 tahun yang lain atau sekitar itu, telah terjadi tren yang kuat yang mengarah pada komputer yang mempunyai set instruksi mesin yang lebih ekstensif dan kompleks. Sehingga beberapa mikroprosesor 16 bit yang digunakan sekarang ini mempunyai set instruksi yang lebih kompleks daripada set instruksi mainframe yang digunakan pada tahun 1960-an. Dalam beberapa tahun terakhir, ada cara alternatif populer dalam perancangan prosesor, di mana prosesornya hanya mempunyai set instruksi sederhana yang didasarkan pada set instruksi kecil. Nama mesin semacam ini adalah Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Untuk membedakannya dengan tradisional, maka alternatif tradisional tersebut disebut Complex Instruction Set Computer atau CISC. Dalam beberapa kondisi, komputer RISC bisa mempunyai kinerja yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan komputer CISC, namun perbandingannya sulit dibuat, teman-teman. Next, arsitektur sistem komputer kecil. Arsitektur dari suatu konfigurasi biasa untuk sistem yang didasarkan pada mikrokomputer ditunjukkan pada gambar seperti ini ya, teman-teman. Asalkan terdapat slot yang mencukupi dalam bus tersebut, unit-unit lain bisa dipasangkan. Nah, ini adalah gambar arsitektur biasa yang disederhanakan dari suatu sistem berdasarkan mikrokomputer kecil, teman-teman. Next, ada arsitektur sistem komputer, mini komputer, dan mainframe, di mana sistem mini komputer yang lebih kecil dapat dibedakan dari sistem berdasarkan mikrokomputer yang lebih besar. Namun demikian, mini komputer biasa mempunyai fasilitas yang sangat berbeda dari mikrokomputer, dan pada hakikatnya ia merupakan versi skala kecil dari saudara kandungnya, komputer mainframe. Next, ada fasilitas hardware dan satu sistem mini komputer biasa. Yang pertama itu ada prosesor 32 bit yang berukuran menengah dan penyimpanan utama yang cukup untuk menangani kebutuhan pemrosesan data dari sejumlah terminal atau workstation, misalnya 10-100 MB penyimpanan utama. Nah, yang kedua, teman-teman, itu ada beberapa banyak unit hard disk, baik yang fixed maupun yang exchangeable, dan penyimpanan pita magnetis atau cartridge atau drill dalam beberapa kasus. Perangkat ini biasanya mempunyai kapasitas yang lebih besar dan kecepatan akses yang lebih tinggi daripada perangkat yang digunakan pada mikrokomputer, teman-teman. Next, ada fasilitas arsitektural lain. Cache memory atau memory cache ialah RAM berkecepatan tinggi yang bekerja pada kecepatan yang cocok dengan prosesor. Ia digunakan untuk menyangga data yang baru saja diakses dari disk
penggunaan ini sebagai antisipasi penggunaannya di masa mendatang. Akses-akses yang berurutan, jika mereka terjadi, akan cepat sebab disk tersebut tidak perlu mengakses lagi. Data yang terakses paling sedikit dalam memory cache akan diganti atau diduduki oleh data baru yang baru saja diakses teman-teman. Alternatif lain, memory cache berkecepatan sangat tinggi bisa digunakan secara sementara untuk menyimpan data yang terbaca dari memori utama. Next ada Content Addressable Stroke atau CAS, di mana penyimpanan stroke ini bekerja dengan cara yang berbeda dari penyimpanan biasa. Prinsipnya akan dijelaskan dengan menggunakan contoh sederhana berikut ini. Ketika